Jadi pagi hari ini saya ingin sampaikan satu firman yang saya beri judul mengatasi marah. Oke, mengatasi marah. Pagi-pagi biar kita tidak ngantuk, kita bicara tentang marah. Mari buka bersama saya di kitab Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama. Yakobus itu di kitab Perjanjian Baru agak akhir. Yakobus pasal yang pertama, saya akan bacakan di ayat yang ke-19 dan 20. Bapak Ibu tahu Yakobus ini siapa? Yakobus ini adalah adik daripada Tuhan Yesus. Ya. Jadi dia itu anak dari Yusuf dan Maria. Jadi ini beda dengan Yakobus yang rasul-rasul itu. Ini adiknya Tuhan Yesus. Dan dia menulis di kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19 dan 20 saya akan bacakan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk apa? Marah. Ayat yang ke-20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Oke. Jadi Alkitab dengan jelas memberitahu kepada kita tentang marah itu adalah sesuatu yang sebaiknya kita hindari atau lebih tepatnya kita manage dengan baik. Pagi hari ini kita akan belajar tentang marah. Marah adalah suatu emosi yang mematikan. Oke. Ada satu buku yang ditulis Anger, Deadly Emotion. Marah, emosi yang mematikan. Dan Colbert kalau nggak salah yang menulis. Sudah ada berapa banyak kehidupan yang rusak oleh karena marah. Sudah ada berapa hubungan yang rusak oleh karena marah. Marah adalah suatu emosi yang mematikan sekali. Meskipun saya yakin di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian, tingkat kemarahan satu orang dengan yang lain itu pasti berbeda ya. Coba Anda skor diri Anda sendiri. Kalau misal level marah kita itu 0 itu paling sedikit, sempurna seperti Tuhan Yesus, atau 10 itu paling parah gitu. Kira-kira pagi hari ini Anda datang di level yang keberapa? Jangan disebutkan ini ya, kencang-kencang, disimpan aja di dalam. Levelnya berapa kira-kira? Apakah Anda datang hari ini skornya 3 atau 7 atau 10 atau 9 atau 12? Ya kan? Berapapun itu, saya yakin hari ini kalau Anda mendengarkan dengan baik-baik yang saya sampaikan, Anda akan pulang dengan skor yang rendah, amin. Padahal waktu datang skornya lebih rendah dari itu, jadi agak sedikit lebih parah maksudnya waktu pulang. Bicara tentang marah ini adalah sekali lagi suatu emosi yang begitu mematikan ya, atau minimal merusak banyak hubungan, relationship itu banyak rusak karena marah. Kemarin ada satu orang telepon saya siang-siang, dia lagi ada masalah dengan pasangannya. Ini orang usianya sudah cukup dewasa, oke. Tapi ada masalah dengan pasangannya dan dia bilang pasangannya marah, tutup telepon dengan dibanting telepon gitu, lalu tidak mau bicara dengan dia selama berapa hari. Dan dia berusaha kontak juga nggak diterima teleponnya, telepon kantornya juga nggak diangkat. Jadi terjadilah suatu kemarahan dari pihak yang pria itu. Jadi lalu dia kebingungan bagaimana ini. Nah, mereka berkata untuk putus dan lain-lain. Dan pada waktu saya dengarkan masalahnya sebetulnya tidak besar-besar amat, masalah kecil. Seringkali justru masalah kecil itu menjadikan sesuatu yang besar karena kita terlanjur emosi dan marah. Dan seringkali marah itu adalah sebuah perasaan yang dibalik perasaan itu ada perasaan lainnya yang menyusul. Biasanya kalau kita sudah marah, ujung-ujungnya kita menyesal. Karena apa yang sudah kita katakan tidak bisa kita ambil kembali, betul? Saya ajarkan hari ini bahwa marah itu ada 4 tipe. Oke? 4 tipe marah. Jadi setiap orang cara marahnya itu tidak tentu sama. Yang pertama ada orang yang cara marahnya itu diekspresikan. Jadi ini namanya expressive anger. Sebuah marah yang dikeluarkan, dilampiaskan, diekspresikan. Oke. Bertahun-tahun yang lalu ada satu kejadian, ini kejadiannya di Amerika.
sebuah maskapai penerbangan itu ada satu pramugara di dalamnya. Pramugara ini sedang terbang, dia bekerja, lagi tugas. Jadi kalau saya nggak salah itu dari Taiwan pergi ke Amerika. Ya. Pada waktu pesawat sudah mendarat, tetapi belum berhenti dengan sempurna. Ini semua kan duduk, semua penumpang duduk, termasuk si pramugara ini juga duduk, pakai seat belt semuanya. Lalu waktu sudah mendarat tetapi belum berhenti dengan sempurna, ada seorang ibu itu berdiri untuk mau ambil kopernya. Lalu si pramugara ini menegur dia, dan memang sepantasnya begitu. Dia tegur, dia bilang, "Ibu maaf, pesawat belum berhenti dengan sempurna, tolong duduk dulu." Lalu si ibu ini memang menurut, dia duduk, tetapi sebelum duduk dia maki itu pramugara. Ya, entah maki pakai kata-kata kasar atau bagaimana. Lalu ibu itu duduk. Si pramugara ini dia tiba-tiba boiling ya, mendidih dia. Karena dimaki itu membuat dia marah luar biasa. Itu seperti halnya kadang-kadang kalau kita dipotong di jalanan, atau kalau kita mau parkir lalu parkir kita direbut, apapun deh, apapun. Atau kita marah sama anak kita karena kita beritahu tidak mau nurut dan sebagainya. Dan dia ini marah luar biasa, tiba-tiba Anda tahu karena dia tipenya itu tipe pemarah yang pertama, yang diekspresikan, yang dilakukan sama dia hari itu, dia ambil itu intercomnya pesawat, dia ambil intercomnya lalu dia mulai keluarkan semua amarahnya dia melalui intercomnya. Anda bisa bayangkan jadi penumpang pada hari itu, pastinya tidak nyaman. Dan dia mulai marah-marah di intercom itu, semua penumpang di pesawat dengar. Setelah dia marah, dia tutup teleponnya itu, intercomnya, dia ambil 2 kaleng bir, lalu dia buka pintu emergensinya, dan Anda tahu kalau pintunya itu terbuka, maka ada slide-nya ya. Oke, slide-nya itu akan terbuka juga, dan dia slide di sana, turun bawa 2 kaleng birnya, lalu pergi menuju ke parkiran, di mana mobilnya diparkir, lalu dia pulang ke rumah. Tapi ya tentunya berapa jam kemudian dia dijemput dengan pihak yang berwenang dan akhirnya masuk ke penjara. Oke, tapi itu contoh tentang bagaimana marah itu diekspresikan begitu. Ya, marah diekspresikan. Oke, banyak lah kalau contoh begitu, saya yakin Anda sudah ngerti yang saya maksud. Oke, atau bahkan mungkin kita juga ada dari waktu ke waktu melakukan hal yang sama gitu ya, gebrak meja, banting pintu, ya. Marah berlebihan, pukul, dan lain-lain. Ya, saya punya seorang kawan di kantor yang dia waktu suatu ketika datang ke kantor, posisi ininya, ya jempolnya dia ini warnanya ungu, ungu dan biru, memar luar biasa dan bengkak. Saya curiga itu patah enggak itu. Saya tanya apa yang terjadi, dia bilang saya marah sekali sama anak saya mau pukul dia, saya miss. Yang saya pukul itu pintu yang saya pukul. Dalam hati saya bilang, saya pikir rasain loh gitu ya kan. Anak diciptakan bukan untuk dihajar begitu. Tapi dia pukul pintu, jadi dia hajar anaknya. Tapi memang dia bilang, gimana lagi, saya waktu dari kecil saya kalau orang tua saya didik saya begitu. Ada apa-apa pasti saya dihajar, main tangan. Itu yang pertama, expressive anger. Yang kedua adalah namanya repressed anger. Repress itu dikeluarkan tetapi juga ditekan. Jadi setengah dikeluarkan. Kalau yang tadi itu full dikeluarkan, tipe pemarah yang murka begitu. Yang kedua itu masih dihitung-hitung sama orangnya, sama si pelakunya ini. Ini namanya perilaku pasif agresif. Oke, pasif agresif behavior. Dia pasif di tempat yang tidak aman, agresif di tempat yang aman. Jadi kalau misalnya di kantor begitu dimarahi oleh pimpinan, dia jengkel luar biasa tapi tidak berani dikeluarkan. Kebanyakan orang Asia seperti ini. Oke. Banyak sekali orang yang seperti, apalagi kalau di Asia, pembawaan kita begitu. Makanya kalau ada orang bilang sama saya, aduh itu orang kalau di gereja munafik, itu orang munafik, kalau di gereja baik, kalau di luar baru tahu aslinya. Menurut saya itu belum tentu munafik. Itu memang cara kita berperilaku itu pasif agresif. Kalau di gereja ditanya apa kabar, jawabannya selalu luar biasa. Ya, shalom, puji Tuhan. Tapi kalau keluar begitu parkirnya diambil sama orang gitu bisa marah luar biasa. Kamu belum tahu saya siapa ya gitu ya.
Lalu orangnya jawab nggak tahu emang gitu. Eh, jadi belum tentu begitu, tapi itu begitulah gitu ya. Jadi kalau di kantor dia takut, kalau pulang rumah semua kena. Istri kena, pembantu kena, anak kena, semua kena. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, itu tipe marah yang namanya suppressed anger. Yang pertama express, yang kedua repress, yang ketiga suppress. Suppress itu yang ditekan full. Saya tidak boleh marah, karena saya adalah orang Kristen, saya nggak boleh marah. Atau misalnya, kalau kita tahu di perusahaan kita itu ada divisi Jepang, ya, dan ada beberapa staff itu orang Jepang. Dan saya perhatikan orang Jepang itu beda cara bekerjanya, cara berpikirnya, dan cara semuanya. Oke, etikanya bagus, memang ini sekali cermat sekali cara kerjanya. Tapi ya begitu, kita nggak pernah bisa menebak dia ini ininya apa yang sedang dia pikirkan, apa yang sedang dia rasakan. Karena setiap kali ya cuma bilang hai, 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 hai gitu. Padahal bisa ngomong bahasa Indonesia, cuman begitu aja. Kalau ditanya ada masalah nggak? Tidak, hai gitu ya. Jadi kita nggak bisa menebak karena memang ditekan semuanya dan mereka memang tipe yang begitu. Secara culture, secara budaya memang begitu. Oke. Tetapi sayangnya ini di luar orang Jepang atau tidak itu ya. Orang yang di suppress anger, kalau yang pertama express itu biasanya marahnya keluar melukai orang lain, betul? Kalau repress anger itu marahnya keluar melukai orang tertentu. Sayangnya orang-orang dekat biasanya. Karena orang-orang dekat itu aman, jadi kena terus. Gitu. Makanya sering salah paham kan suami istri. Dia bisa bilang, kamu tuh kalau sama orang lain selalu lebih baik daripada sama saya gitu. Padahal mungkin maksud dia bukan begitu. Apalagi kalau kesimpulannya berat sekali. Berarti kamu lebih cinta orang lain daripada saya. Nah ini salah pahamnya bisa kemana-mana. Ini topik beda lagi, topik konflik tentang pasangan ya. Itu melukai orang tertentu. Kalau suppress anger itu biasanya ujung-ujungnya melukai diri sendiri. Karena ditahan, akhirnya yang dilukai diri sendiri. Ya, entah itu kalau ekstrimnya bisa bunuh diri dan lain-lain. Oke. Dan yang terakhir, terakhir ini yang bagus, tipe marah yang bagus, namanya assertive anger, atau marah yang seimbang. Marah yang seimbang, ini adalah tipe marah yang paling balance, yang paling seimbang, dan ini adalah tipe marah yang paling ideal. Bahwa sebetulnya Alkitab itu atau Tuhan itu tidak pernah bilang bahwa kita tidak boleh marah. Sepanjang Alkitab itu kita melihat sebetulnya Tuhan itu banyak marah loh di dalamnya. Oke? Pertanyaannya, marah itu kita dapatnya dari siapa? Kan kita diciptakan seturut rupa dan gambar Allah. Berarti yang bagian ini juga memang kita jatuh di dalam dosa dan itu mengubahkan banyak hal. Itulah perbedaan kita dengan Tuhan, yaitu Dia tidak berdosa. Kita manusia yang punya kecenderungan untuk terus berdosa. Tapi marah ini adalah suatu sifat yang kita adopsi dari Tuhan, yang kita pelajari dari Tuhan. Cuman bedanya di sini, kalau Tuhan marah itu selalu berdasarkan kasih. Kalau kita marah hampir selalu dasarnya itu ego. Bedanya di sana. Dasarnya itu hampir selalu itu karena pride. Tapi kalau Tuhan karena kasih. Selalu, dia di depan bait Allah, dia marah karena dia melihat kenapa rumah Tuhan kok dibuat seperti itu. Di luarnya dibuat berjualan dan lain-lain, maka dia marah dan dia balikkan itu meja. Lalu dia marah di perjanjian lama kita bisa melihat, tetapi begitu pun Alkitab mencatat bahwa sebetulnya amarah Tuhan itu hanya untuk sesaat, tetapi kasih setianya untuk selamanya. Itu ditulis berkali-kali sebab Tuhan itu panjang sabar. Kalau Anda melihat Yunus, kitab Yunus dan lain-lain, maka dia bilang, Tuhan sebab aku tahu Engkau adalah Allah yang panjang sabar. Kau selalu mengampuni. Akhirnya Yunusnya sendiri yang nggak tahan kan, karena dia kepingin orang-orang Niniwe dihukum. Sedangkan dia tahu sifatnya Tuhan itu panjang sabar. Tetapi memang Tuhan juga bisa marah. Tapi dia marah itu seringkali untuk kebaikan orang-orang yang, kebaikan kita semua manusia. Makanya dia muncullah amarah. Marah sendiri itu juga tidak selalu jelek Bapak Ibu. Oke. Marah itu tidak selalu karena ego, tidak selalu karena pride, tidak selalu jelek. Saya yakin kalau Anda melihat ada orang dirugikan dengan semena-mena, Anda akan muncul amarah. Dan Anda bisa bela orang tersebut, betul? Kalau kita keluar nanti di mall, lalu kita lihat ada orang di mall, diperlakukan dengan tidak baik misalnya gitu, dipukulin tanpa alasan dan kita pasti bela kan begitu. Jadi itu tidak sepenuhnya jelek. Saya kasih satu cerita ya. Waktu mama saya hamil anak kedua, saya belum lahir, jadi itu Pastor Philip yang ada di dalamnya.
Saya diceritain mama itu digangguin sama seorang pria terus. Jadi papa kalau pagi berangkat kerja, mama di rumah, ada anak pertama, lalu hamil anak kedua, lalu ada seorang pria itu suka datang ke rumah gangguin. Ya, karena mama saya dulu profesinya model, ya, jadi mungkin ya saya katakan enggak apa-apa kan mama saya ya, mama saya dulu sampai sekarang masih cantik. Tapi dulu kalau saya lihat foto-fotonya saya bisa mengerti kenapa kalau dia digangguin sama orang. Lalu digangguin terus sama orang yang sama itu, tapi zaman itu belum ada telepon kan, belum ada handphone kan, itu masih ingat dulu, Anda masih ingat dulu ada, kalau kita mau telepon mesti cari telepon umum, masukin koin dan telepon, masih ingat? Kalau ingat usia Anda cukup banyak. Jadi tidak bisa telepon ke papa saya. Tapi dia cerita sama papa saya, dia bilang, ini ada orang selalu gangguin setiap hari, nungguin di depan rumah. Papa saya tidak kehabisan akal. Nah, papa saya ini orang yang paling sabar. Salah satu orang yang paling sabar yang saya kenal di dunia ini. Oke, orangnya sabar banget. Oke, orang yang bijaksana, orang yang sabar, nggak apa-apa ya kalau muji orang tua sendiri nggak apa-apa ya. Oke, kalau sama diri sendiri jangan dipuji. Kalau orang tua nggak apa-apa. Jadi saya sangat mengagumi orang tua saya. Ya. Papa saya ini orang yang sabar banget. Oke, meskipun bukan orang yang lemah, karena dia juga orang yang tough. Oke, zaman itu dia sebelum jauh sebelumnya itu tahun berapa itu, tahun 70-an itu dia itu sebetulnya orang kerja di kasino. Jadi ada tatonya dan lain-lain, tapi orangnya baik dan sabar sekali. Dia menghindari konflik dengan segala cara, itu tipenya begitu. Tapi ya, karena ini istrinya sendiri, dibilang begitu, dia mikir gimana caranya. Jadi beberapa waktu kemudian, dia pikir pagi berangkat kerja, siang dia coba pulang ke rumah siapa tahu orang itu ada di depan. Benar, suatu ketika waktu pulang ada itu orang di depan rumah. Dia nggak tanya satu kata pun, oke? Langsung uppercut, ya, pergi ke arah matanya yang sebetulnya orang itu pakai kacamata lagi, oke? Orang bisa bilang sebagai orang Kristen cerita ini menunjukkan suatu contoh yang salah. Tapi khusus yang ini saya bilang itu tindakan yang benar sekali. Ya, karena orang tua saya sendiri. Ya. Jadi dia pukul, kalau orang lain jangan ya, tapi kalau yang ini saya benar. Jadi saya di surga, belum ada di dunia ini, saya udah bilang, go papa gitu ya. Terus ya pukul, udah nggak pernah kembali lagi orangnya. Oke. Saya yakin Anda juga mungkin akan melakukan yang sama kalau orang yang Anda cintai ada di dalam bahaya atau ancaman. Anda bisa lakukan hal-hal seperti itu juga. Jadi marah itu tidak sepenuhnya salah, seringkali bisa dimengerti, tetapi harus di-manage dan di-handle dengan baik. Harus diatasi dengan baik. Kalau tidak itu akan menjadi sesuatu yang sangat merusak sekali. Ya, makanya saya sering bilang sama anak-anak muda, saya bilang begini, kalau yang belum menikah saya bilang, perhatikan kamu kalau cari pasangan hidup, itu cari yang ya tentu itu semua itu ada itu yang cinta Tuhan, seimbang lah, tanggung jawab dan lain-lain. Oke. Ini salah satu kriteria yang penting adalah jangan cari orang yang pemarah. Karena orang pemarah itu susah sembuhnya. Susah sekali. Lama. Lama sembuhnya, oke? Saya pribadi bukan orang yang sebetulnya sabar, bukan. Kalau Anda bilang, oh itu orangnya kelihatannya sabar ya, kalau ngomong tenang. Oke, itu berarti saya berhasil menipu Anda. Oke, saya tidak bangga dengan apa yang saya lakukan, tetapi kita ini 3 anak laki, Bapak Ibu. Oke, dari kecil sudah terbiasa sparring partner di rumah. Oke, dan kita bertumbuh di era tahun 80-90-an yang masih terlalu banyak film Hong Kong pada saat itu, yang isinya cuma satu, balas dendam. Ya, kalau Anda juga sering tahu apa yang saya maksud nonton film Hong Kong, usia Anda cukup banyak. Sungguhan, karena sekarang sudah ganti Korea. Ya, ganti Korea di mana kita nggak bisa bedain ganteng dan cantik. Oke, kalau yang waktu itu semua modelnya badan lebih besar, lebih bagus. Ingat tahun 90-an filmnya gede-gedean badan. Ya, ya kan, semakin macho begitu. Sekarang enggak, semakin feminin semua gitu ya, membingungkan. Tapi ya sudah. Jadi saya bukan orang yang sabar sebetulnya. Sampai hari ini pun itu masih produk yang masih diusahakan. Oke, karena kasih karunia Tuhan. Jadi dulu itu banyak nggak sabarnya.
nggak sabarnya, oke. Banyak contoh-contoh yang saya tidak perlu ceritakan, karena kalau ceritakan malu maksudnya, jadi nggak perlu ceritakan. Namun saya ingat begini, perjalanan saya dari orang yang cukup pemarah menjadi lebih sabar, oke, sedikit lebih sabar, itu butuh 10 tahun untuk saya. Butuh 10 tahun. Apalagi kalau di mobil. Nah ini kejelekannya, saya tinggal 12 tahun di luar negeri. Ya, Anda tahu nggak kalau orang Jakarta itu orang paling sabar, salah satu orang paling sabar di dunia, ya kan? Ini beneran, karena Time Magazine tahun 2009 kalau nggak salah di covernya ditulis Jakarta itu tempat yang terbaik untuk latihan sabar. Ya, kita yang dari luar kalau membayangkan kalau kita dengar news ya, ini sebentar demo, sebentar ini, sebentar macet, sebentar mati lampu satu kota dan lain-lain. Itu saya bayangin kita yang di luar tuh membayangkan kok bisa ya kalian tahan. Tapi buktinya di sini juga nggak mau tinggal di tempat lain, tetap aja tinggal di sini ya. Polusinya dan kalau naik pesawat bener kalau orang bilang rumput tetangga lebih hijau, kalau ngelihat Jakarta enggak. Bener. Memang banyak hal baik di sini, tentu kita semua mencintai ibu kota ini ya, begitu ini tempat yang kita lewati terus setiap tahun. Tetapi polusinya dan macetnya dan lain-lain, bagaimana Anda tahan itu benar-benar saya sesuatu yang saya tidak bisa paham. Tetapi itu membuat Anda menjadi sangat sabar ya. Oke. Nah, saya tinggal cukup lama di Amerika sana. Itu banyak hal yang tidak baik menurut saya ya, pengalaman saya, ada baiknya, banyak nilai-nilai yang kita pelajari baik, tetapi ada hal-hal yang gini, egoisnya tinggi sekali kan ya, karena memang semuanya teratur, semuanya individualistik, jadi kita itu comfort zone kita, zona nyaman kita gede, jadi kalau dilanggar dikit itu kita merasa banget gitu. Dan salah satunya yang paling banyak terjadi di sana itu marah di jalanan. Karena semua sudah teratur gitu. Jadi ada yang miring sedikit gitu bisa marah-marah, bisa keluar jari tengah, buka kaca, maki-maki dan lain-lain gitu. Padahal kalau di sini kalau mau kayak gitu kan seharian gitu terus ya kan. Jadi akhirnya sini memang sabar sekali. Surabaya kan saya dari Surabaya. Surabaya aja orang kalau di jalan lebih nggak sabar daripada di sini. Saya ingat bicara sama Gustaf ya. Terakhir kali datang ke sini dia companion kita bicara, dia bilang, saya tanya apa bedanya kamu ngerasain apa beda? Dia bilang, saya merasa orang di sini jauh lebih sabar kalau di jalanan. Kalau di Surabaya apa miring dikit gitu karena kita teratur sekali kan, jalurnya itu semua jalurnya begitu, tidak ada yang nyelonong putar balik dan lain-lain itu jarang. Jadi akhirnya dia bilang di sini orang lebih sabar, saya akui itu ya. Nah saya belajar untuk sabar, gimana caranya? Saya ambil ayat-ayat Alkitab, firman Tuhan. Saya kumpulin, yang ayat yang ada hubungannya dengan kesabaran. Misalnya, orang yang sabar lebih dari pahlawan, orang yang tidak dapat menguasai diri seperti kota yang runtuh. Sedapat-dapatnya kalau itu bergantung padamu, hiduplah damai dengan semua orang. Saya catat itu semua, lalu saya laminating, saya lobangin, saya kasih ringnya kunci, lalu saya gantung di spion mobil. Sampai kalau ada teman saya pada waktu itu datang masuk, dia bilang, ini apa jimat ya katanya. Saya bilang bukan, itu supaya kalau saya lagi nyetir, kalau emosi, saya nggak fokus sama orang yang saya lagi emosi itu, tapi saya baca firman. Jadi saya punya skill untuk mata lihat jalan, yang satunya miring pergi ke firman. Lalu dibaca, itu butuh 10 tahun Bapak Ibu. 10 tahun baru lebih redah daripada dulu. Jadi Anda bayangkan teman-teman yang masih muda, Anda jangan cari pasangan yang suka marah, sembuhnya susah. Dan buat Anda yang sudah menikah dengan pemarah, bertahanlah, kasih karunia itu cukup karena Anda nggak ada pilihan. Jadi, dan buat Anda yang masih single dan pemarah, jangan cari pasangan dulu, sembuh dulu ya. Belum tentu harus 10 tahun, nah, segala sesuatu bisa dipercepat di dalam hadirat Tuhan ya. Jadi bisa kira-kira 9 tahunan gitu. Oke. Jadi kita belajar ya, kita belajar. Mari kita lihat bagaimana cara kita memanage kita punya amarah. Ada 4 hal yang saya akan sampaikan. Kalau memang kedengarannya sekilas bertele-tele, tapi ambil saja prinsipnya dan ambil intisarinya. Nanti bagaimana cara Anda melakukannya silahkan. Pada dasarnya anger management itu melakukan 4 hal ini. Setiap kali kita marah, hal pertama yang kita lakukan adalah kita beritahu diri kita sendiri bahwa saya marah. Saya sedang marah. Ini penting. Ini penting. Misalnya Anda sedang marah dengan pasangan Anda.
atau dengan anak Anda, atau dengan orang di kantor, atau lagi dipotong di jalan raya, atau apapun deh. Hal pertama yang Anda lakukan adalah cepat bilang sama diri sendiri bahwa saya marah. Diakui bahwa saya marah, itu penting. Ini penting karena ini akan memberikan kepada Anda waktu beberapa detik untuk Anda bisa pindah, shift dari yang namanya reaksi, diubah menjadi respon. Reaksi adalah sesuatu yang kita react gitu aja, kita reaksi aja. Kita marah, kita maki balik. Kita marah, kita pukul, atau kita tampar, atau kita apapun gitu ya, main tangan. Jadi kita berusaha untuk mengubah itu menjadi respon. Respon adalah sesuatu yang kita olah dulu, kita pikir baik-baik, baru kita putuskan hasil akhirnya apa yang harus saya lakukan. Dan itu dimulai dengan kita mengatakan bahwa saya marah. Lalu yang kedua Bapak Ibu, adalah kita harus melakukan namanya delay. Kalau delay pesawat, kereta api itu nggak enak. Oke, tapi yang ini terpaksa harus, kita delay. Delay itu menunda, jadi kita harus menunda respon kita, reaksi kita, kita tunda. Jadi yang pertama kita beritahu diri sendiri bahwa saya marah, yang kedua kita menunda dengan cara-cara seperti minimal, ya kalau bisa, kalau memungkinkan pergi jauh dari tempat kejadian. Lagi sama istri, sama suami, lagi ribut di dapur rumah, maka keluar dari rumah dan jalan kalau memungkinkan, bila memungkinkan. Atau kalau tinggalnya di apartemen, turun, pergi ke gardennya atau ke poolnya atau kemana, jalan di sana. Oke, jalan putar-putar di sana, atau kalau bisa itu nyambung sama mall, jalan di mall, jalan yang jauh dulu. Sambil jalan, sambil menghitung supaya Anda nggak mikirin apa yang terjadi. Menghitung mundur boleh 20, 19, 18, 17, 16, emosi ini panas, jengkel, nggak terima. Tapi coba lakukan itu. Begitu Anda sudah agak lebih reda, masuk ke bagian yang ketiga, itu tanya kepada diri sendiri, kenapa kok saya marah? Penting sekali. Mengapa saya marah? Coba diolah itu informasi-informasi. Kenapa saya marah? Kalau kita jujur, kenapa kita marah? Itu ada dua faktor, selalu ada dua. Faktor luar sama faktor dalam, bukan? Faktor luar sudah jelas kalau kita tanya pada diri kita sendiri, kenapa saya marah? Pasti kita bilangnya karena orang itu membuat saya marah. Atau keadaan tersebut membuat saya marah. Tapi kalau kita jujur, itu ada satu jawaban lagi yang seringkali kita lupa. Faktor dalam, bahwa marah kita itu juga disebabkan oleh apa yang ada di dalam kita. Ada satu orang bernama G.K. Chesterton. Dia ditanyain sama orang, apa yang salah dengan dunia ini? Dia di interview ditanya, what is wrong with the world? Apa yang salah dengan dunia ini? Jawaban dia cuma singkat, dia bilang begini, I am. Sayalah yang salah. Kalau kita tanya, apa yang salah dengan dunia ini? Kita bisa bilang, pemerintah, kita bisa bilang apa? Banyak hal. Orang lain, keadaan, cuaca. Sekarang orang lagi mempermasalahkan cuaca kan, dari global warming sekarang diganti menjadi climate change, ya kan? Ya saya setuju aja sih kalau kita harus hati-hati jangan membuang plastik karena memang plastik itu tidak bisa di-solve dalam waktu 20 tahun dan segala macam. Saya setuju, saya sendiri saya sendiri go green ya. Saya selalu bawa satu botol minum, berusaha untuk tidak membuang botol plastik. Oke, saya agree itu. Tapi juga kadang-kadang kelewatan begitu ya kan, too far menurut saya. Apakah itu ada agenda politik, agenda lain-lain juga kita nggak tahu, bukan di sini ya, di Amerika dan lain-lain. Apakah itu digunakan untuk research, ada urusan uang atau apa, I don't know. Sometimes goes too far. Sekarang lagi bilang katanya dunia akan secara environment akan habis dalam waktu 12 tahun. Masa ya? Nggak tahu juga sih. Ya kan, karena mereka ngomongnya sudah 15 tahun yang lalu. Gitu. Jadi, I don't know, Faktor bisa dibilang faktor luar, ya lingkungan lah, pemerintah dan lain-lain. Tapi sebetulnya kalau kita jujur, kita marah itu karena faktor dalam, Bapak Ibu. Faktor dalam. Yang ada di dalam ini yang sebetulnya membuat marah. Karena ada yang bilang begini, hidup ini 10% apa yang terjadi pada kita dan 90% respon kita terhadap hal tersebut. Betul kan? Ada dua orang di jalan raya, dua-duanya dipotong dengan sangat kasar dan tidak hormat, tapi belum tentu dua-duanya marah.
maka faktor luar bukan peran ini utamanya. Tetapi yang di dalam ini yang penting. Ada orang menikah 10 tahun belum tentu bertengkar 10 kali, ada orang menikah baru 1 tahun bisa bertengkar 10 kali. Jadi faktornya belum tentu karena luar, tetapi karena dalam. Maksudnya kalau dalam itu begini, problem kita itu ada di mana? Problem kita itu ada di dalam hati. Karena Alkitab sendiri yang berkata, ya, bahwa segala sesuatu itu karena dari dalam hatilah terdapat itu semua hal-hal yang salah itu. Jadi di dalam hati kita ini punya kecenderungan untuk berbuat dosa karena kita ini jatuh di dalam dosa. Jadi hati kita ini mengandung dosa. Mau nggak mau, kalau mau bebas nanti tunggu di surga. Selama di dunia kita harus hidup dari hari ke hari karena kemurahan kasih karunia Tuhan. Jadi di dalam ini ada dosa dan di dalam hati kita ini kita mikirnya selalu 3 hal. Mikirnya itu selalu bangun pagi kita langsung pikirkan 1, perasaan saya, keinginan saya dan kebutuhan saya. Selalu begitu. Kerajaannya itu bukan kerajaan Allah yang kita utamakan, tetapi kerajaan diri sendiri, bukankah begitu? Ada nggak orang di sini yang bangun pagi langsung bilang, oh haleluya, hari ini aku akan menjalani hariku penuh untuk kerajaan Allah. Gitu ya kan? Kalau kita bertengkar sama pasangan kita, pernah nggak kita bertengkar sama pasangan kita karena kerajaan Allah? Enggak ya? Kita bertengkar sama pasangan kita itu karena kerajaan diri kita sendiri. Karena ego, karena perasaan kita, kebutuhan kita, dan keinginan kita yang tidak terpenuhi oleh Dia. Kita meminta pasangan kita menjadi juru selamat kita untuk menjadi Mesias kita, menyelamatkan semuanya. Jadi kalau kita cukup jujur, kita harusnya mengerti bahwa kalau menanyakan pada diri sendiri, kenapa saya marah? Harusnya jawabannya adalah karena saya, karena pride. Karena di dalamnya ada suatu harga diri yang terlalu berlebihan. Oke, yang bagian yang keempat, tanya kepada diri sendiri, apa pilihan saya? Ya, apa pilihan saya? Apakah saya kembali ke sana dan marah-marah? Apakah saya keluar dari rumah lalu saya kembali dan saya maki istri saya, atau apa pilihannya? Yang pertanyaannya itu adalah, yang mana yang lebih penting? Menjaga hubungan atau dianggap benar? Itu harus kita pertimbangkan baik-baik ya. Oke, coba saya beri contoh supaya Bapak Ibu lebih jelas. Suatu ketika saya datang ke sebuah mall di Surabaya, ini sudah bertahun-tahun yang lalu. Saya dan kakak saya yang pertama. Kita datang di mall itu, di ujung ada namanya SIM dan KTP Corner. Ya. Jadi di ujung di mall itu ada tempat untuk memperpanjang SIM dan KTP dan lain-lain. Jadi waktu kakak saya di sana, dia antri di depan counter itu, saya ikut sama dia. Nggak ada orang lain waktu itu, sepi. Terus dia diberi sebuah formulir untuk dia isi, lalu dia isi di sana. Sambil dia isi, saya di sebelahnya. Saya pikir saya juga mau menanyakan bagaimana mengubah KTP menjadi iKTP pada saat itu. Jadi saya tanya sama bapak yang bekerja di sana. Saya bilang, Pak permisi, saya mau tanya tentang iKTP. Bapak itu tidak melihat saya sama sekali. Dia nunduk ke bawah, tidak melihat, dia kasih saya tangan begini. Dia bilang, Oke. Saya tanya pada Anda, kalau Anda digituin kira-kira perasaannya gimana? Oke, pasti ada jengkelnya ya. Mungkin ada sebagian dari kita yang bilang, ya sudahlah, gitu. Oke, bersyukur kalau Anda bisa seperti itu, hidup Anda enak banget. Makanya targetkan untuk bisa begitu. Masuk kanan, keluar kiri. Bukan masuk telinga kanan, masuk tangan, keluar tangan kiri, bukan ya. Tapi kalau bisa begitu, orang yang seperti itu paling enak. Oke. Papa saya seperti itu. Dulu saya nggak pernah ngerti, kenapa ya papa saya itu kok bisa nerima segala-gala, kok ya sudah. Jadi kalau dibel sama orang gitu, sama orang di belakang gitu, dia damai, jadi dia nggak terganggu. Malah dia lebih pinter lagi, sama dia tambah dipelanin. Orang tambah marah-marah, kitanya kan bingung di mobil, tambah dibelin, kita bisa marah, nggak terima, Pak itu orang marah, ayo kita buka kaca atau apa begitu ya kan. Dia malah dipelanin, ya kan. Lalu orangnya bisa kelihatan marah, emosi gitu, merah matang, papa saya damai aja gitu ya kan. Enak kan jadi orang seperti itu, jauh lebih enak gitu ya. Daripada marah-marahan sama itu, ujung-ujungnya selalu nanti merugikan kesehatan.
Jadi saya sama orang itu dikasih tangan, lalu dibilang, sana, pergi. Wah itu terus terang, ini bertahun-tahun yang lalu ya, saya jengkelnya itu luar biasa. Jengkel tuh sampai di kepala, saya pikir, ini orang awas ya. Gitu ya. Oke, saya bisa kerjain dia loh, misalnya gitu. Saya bisa ambil HP, saya rekam dia marah-marah, lalu diviralkan, misalnya begitu. Kalau udah marah, segala pikiran bisa muncul yang aneh-aneh. Tapi hari itu saya memilih untuk melakukan yang benar. Oke, alasannya simpel karena saya butuh contoh untuk seminar-seminar atau khotbah seperti ini. Jadi saya mikir saya coba lakukan teori yang ada. Terus saya bilang sama saya sendiri, kayaknya saya marah ini. Lalu saya dengan berat nih, kaki kayaknya ada lemnya ini ya. Tapi memindahkan tubuh keluar dari ruangan tersebut, jalan terus. Ini mall kebetulan mall yang nyambung 3 mall jadi satu. Jadi saya jalan ke mall satunya, cukup jauh. Saya jalan terus sambil menghitung ya, 20, 19, 18, 17 dan terus ya sampai minus 26, minus 27 soalnya keterusan. Jalan terus. Begitu agak sedikit lebih tenang, saya tanya sama saya sendiri. Saya tanya, ini kan pertanyaan ketiga, yang bagian ketiga pertanyaannya, kenapa kok saya marah? Saya jawab, karena itu orang jengkelin. Karena itu orang tidak seharusnya begitu. Dia itu pemerintah, dia itu dibayar dengan pajak kita. Dia ini mengerti ya, semua itu keluar semua, setelah itu keluar semua. Lalu saya tanya pada saya sendiri, sebetulnya apa yang, kenapa kok kamu marah? Sebetulnya kenapa? Lalu saya mikir begini, karena pride saya. Betul nggak? Karena saya merasa harus dilayani. Karena saya merasa harus dihargai. Harus diperlakukan dengan adil. Emang ada di Alkitab bilang kita harus diperlakukan dengan adil. Kalau kita bisa give up itu, ya kita bisa menyerahkan. Memang tetap perjalanan pasti nggak bisa sempurna. Tapi seandainya kita mulai mengerti bahwa di dalam kehidupan ini pasti terjadi ketidakadilan. Pasti. 1 Petrus ya. Kalau nggak salah 1 Petrus 2 ayat 18, 19, 20, 21. Itu ditulis begini kan, hai hamba-hamba, tunduklah kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Ya, sebab adalah kasih karunia. Bahasa Inggrisnya bagus, dia bilang, sebab Tuhan disenangkan. Bahasa Indonesia bilang, sebab adalah kasih karunia kalau kamu menanggung ketidakadilan dengan sabar. Oke, sebab dapatkah dikatakan pujian kalau kamu itu menanggung sebuah ini ya, ganjaran atau sesuatu begitu karena kamu berbuat salah, tetapi justru karena kamu tidak salah, tetapi diperlakukan dengan tidak adil, itu menyenangkan Tuhan katanya. Lalu ayat 21 bagus sekali, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Maksudnya menanggung ketidakadilan dalam hidup itu sebetulnya untuk itulah kamu dipanggil. Sebab Tuhan terlebih dahulu memberikan teladan dengan mati di kayu salib. Kan dia mati di kayu salib juga nggak adil. Dan kan adakah hamba yang melebihi tuannya? Nggak ada kan? Kalau kita pakai konsep itu mengerti, maka itu akan menolong kita bahwa di dalam hidup ini nggak semua harus adil, nggak semua harus fair, nggak semua harus bisa dimengerti. Ada hal-hal yang memang harus kita terima dan ya memang begitu. Dan kita bisa rela dan let go. Wah itu paling enak itu. Orang seperti itu paling enak. Dan saya berdoa tuh sama Tuhan, Tuhan kasih itu kepada diriku, ajari terus. Meskipun pembentukannya bisa kadang-kadang sakit, seperti sebuah clay, vas. Kalau kelihatannya nggak bagus dihancurin lagi, dibentuk lagi. Tapi nggak apa-apa, hasil akhirnya baik. Jadi saya pikir, kenapa kok? Apa yang salah? Kenapa kok saya marah? Lalu saya teringat Roh Kudus itu baik ya. Dia ingatkan, ya karena pride. Terus saya mikir, betul, karena pride. Karena pride. Oke. Lalu saya merasa malu di hadapan Tuhan. Itulah kalau kita bisa mempunyai roh yang bertobat. Oke, confession itu selalu pertama ya. Baru terjadi transformasi. Kalau kita bisa mengakui dulu. Jadi saya bilang sama Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku merasa aku penting. Ya. Ya memang sih tetap menurut saya Anda kalau mau tetap menulis pengaduan silahkan, tapi jangan dengan emosi. Tulis karena memang sesuatu yang kita harus sampaikan atau pengaduan atau apa, ya nggak apa-apa juga. Oke, nggak apa-apa juga. Jadi, tapi tetap prinsipnya saya mikir sebagai orang Kristen nih, bicara sebagai orang Kristen.
sebagai pengikut Kristus. Bukankah Tuhan Yesus sendiri diperlakukan dengan tidak adil, maka masakan kita itu tidak akan pernah diperlakukan tidak adil, kan tidak mungkin. Jadi saya pikir, ya betul juga ya. Akhirnya pertanyaan yang keempat, bagian yang keempat, pertanyaannya adalah apa pilihan saya, betul? Apakah pilihan saya kembali ke tempat tadi dan marah-marah, atau pilihan saya itu let go? Tapi let go-nya bukan prematur, bukan dari awal langsung bilang, saya orang Kristen, saya harus let go. Kalau itu nanti masuk di anger yang mana? Yang suppress anger yang bagian ketiga tadi. Karena terlalu ditekan, bukan, tapi diolah, diproses. Lalu bagian terakhir itu saya tanya saya sendiri, apa pilihan saya? Saya berkata, ya sudahlah, saya kembali dan let go. Prinsipnya yang saya temukan ya, untuk setiap satu orang yang menyebalkan, kita selalu bisa menemukan 9 orang minim yang baik. Betul nggak? Ya, lihat yang baik aja. Bertahun-tahun yang lalu saya bilang sama pendeta saya waktu masih di Kanada dulu, saya bilang sama dia, Om, saya panggil dia Om, saya bilang, saya tuh waktu mau pergi ke gereja, saya merasa jengkel sekali, dibuat jengkel sama orang. Kenapa ya kok seperti ini, anak-anak muda kan waktu itu. Saya tanya, kenapa? Dengan naifnya saya tanya kenapa. Jawaban dia gampang, kamu selama 1 minggu berapa kali kejadian seperti ini? Ya belum tentu sekali sih. Ya udah, kamu lihat aja yang enggak kejadian seperti itu. Wah, pinter sekali. Hikmat. Iya kan? Akhirnya benar, saya kembali ke tempat tersebut. Saya bilang, baiklah kalau ada satu orang yang begini, oke, kita maafkan, kita move on. Enggak usah terus jengkel sampai pulang, masih dibawa, akhirnya kena semua orang di sekeliling kita. Saya move on ke orang sebelahnya, dan benar, orang sebelahnya baik sekali. Dibantu dengan sopan dan baik-baik. Ya sudahlah. Oke, jadi itu intinya di sana. Oke, Bapak Ibu, bukan berarti kita itu tidak boleh mencoba. Saya punya suatu pengertian saya begini. Untuk segala sesuatu yang kita usahakan, ya, itu kita bisa coba 3 kali sebelum kita let go. Sebelum kita mempertimbangkan untuk let go. Coba aja, nggak apa-apa. Coba 3 kali. Oke? Dengan nada yang flat, yang datar, berusahalah untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Nggak apa-apa. Silahkan. Ya. Katakan 3 kali pokoknya. Itulah namanya manage anger yang asertif. Saya kasih contoh lagi sekali ya. Suatu ketika saya sama istri saya pergi ke Bali. Lalu kita booking hotel. Dan di hotel itu sudah spesifik kita minta double bed. Oke? Queen size double bed, udah 1. Sudah ada note-nya di sana. Pada waktu datang ke hotel, ternyata diberi twin bed yang pisah, gitu. Lalu saya bilang sama orangnya, saya bilang, Pak maaf, kita bookingnya itu double bed, jadi bukan twin. Terus kebetulan orang ini nggak sopan, gitu ya. Oke, ya setahun beberapa kali lah kita pasti bertemu dengan orang-orang seperti ini. Lalu dia saya kembalikan kuncinya, dia balikin lagi ke saya. Dia balikin ke saya, dia bilang, iya maaf, nggak ada Pak, kita penuh. Nah kalau begitu bagaimana? Opsinya gimana? Apa kita langsung marah? Kita bilang, gimana sih ini hotel? Gitu kan, biasanya kan begitu. Ya, saya coba 3 kali. Saya bilang begini, iya Bapak saya mengerti, tetapi saya minta tolong. Gitu. Diusahakan karena memang kita dari awal bookingnya sudah minta yang double. Dia kelihatannya nggak sabar, jengkel. Dia kembaliin lagi kunci, jadi Anda bisa bayangkan kunci itu digeser-geser begini. Terus dia kembaliin lagi, dia bilang, iya nggak ada Pak, kita pokoknya penuh. Saya kembali lagi sekali, pokoknya saya coba itu 3 kali. Ya, yang ketiga kali saya kasih dia ide. Saya gini aja Pak, bagaimana kalau misalnya ada manajernya di sini, saya ajak bicara sebentar, orangnya jengkel kayaknya, dia merasa ini orang kok nggak pergi-pergi. Dia berdiri, pergi, masuk. Terus nggak lama kemudian manajernya keluar. Manajernya keluar, saya jelasin dengan baik-baik, saya bilang, Pak maaf, yang saya inginkan cuma sederhana aja. Saya ingin disiapkan kamar yang ada double bednya, karena memang sudah request dari awal seperti itu. Terus manajernya mikir, saya bilang, gini deh Pak, kalau Bapak ada kamar lain, misalnya perlu di-upgrade, saya bukan cari upgrade-nya, tapi cari double bed-nya. Bapak bisa tempatkan kita di sana dulu, besok kalau ada kamar yang kosong kita pindah nggak Bapak? Oke.
Terus manajernya baik, dia bilang, oke coba saya usahakan ya. Lalu nggak lama kemudian dia keluar dan ada solusinya. Gitu. Nah itu kita bisa coba. Tapi maksud saya kalau sampai 3 kali tidak menghasilkan hal yang kita ekspektasi, sesuai ekspektasi kita, maka kita bisa pertimbangkan untuk let go. Oke, let go. Hidup terlalu singkat untuk kita berputar-putar di satu hal. Ya, satu orang bernama Billy Graham. Dia itu my favorit hamba Tuhan. Saya rasa kalau saya berkhotbah 100 kali, minim 99 kali saya pasti sebut namanya. Karena hidupnya sudah teruji sekali, ya. Waktu beberapa reporter jurnalis datang pergi ke rumahnya, mereka notice ada satu ayat digantung besar-besar di ruang tamunya. Galatia 6 ayat 14. Tulisannya begini, Paulus yang menulis, sekali-kali aku tidak bermegah, ya, atas apapun selain salib. Sebab olehnya aku telah mati bagi dunia dan dunia bagi aku. Oke, dia menghidupi hidupnya dengan sangat baik. Oke, orang yang mempunyai banyak alasan untuk berbangga diri, tetapi bukan itu yang dia lakukan. Dia hidup dengan sederhana, hidup dengan rendah hati. Terus waktu ditanya, dia bilang, ya itu ayat yang dia pegang. Karena memang benar, di dalam hidup ini ya Bapak Ibu, itu ayat bisa jadi ayat pegangan untuk kita belajar sabar. Karena sebetulnya tidak ada apa-apa yang perlu kita megahkan dalam hidup ini, bukankah begitu? Kalau kita bertengkar sama orang di jalan raya, kalau kita menang terus apa? Gitu. Terus kenapa? Kalau kita menang sebuah argumen, terus kenapa? Apakah itu yang kita megahkan? Dan dengan kata lain, kalau kita kalah sebuah argumen, tidak mendapatkan kata terakhir, juga sama, terus kenapa? Gitu. Kan bukan itu yang kita megahkan. Yang kita megahkan, kata Paulus, itu salib. Di mana ada orang turun, ada Tuhan turun sebagai orang, mau mati menggantikan posisi kita. Nah untuk ini loh kita mesti bermegah diri. Kemana-mana kalau ditanya itu bilang, iya karena aku ini diselamatkan. Ada orang mau mati buat aku. Oke. Jadi untuk itu kita merasa ada sesuatu yang perlu kita celebrate sedemikian rupa. Untuk hal-hal yang lainnya sebetulnya nggak terlalu signifikan, benar. Di dalam pelayanan tersinggung dan pelayan yang lain, nggak senang hati dengan Pak Gembala dan segala macam misalnya ya, atau Sigit L atau coach atau team leader atau apa istilahnya semua ada tidak enak sama orang di kampus, di tempat kerja. Sebetulnya kita nggak bermegah atas hal itu kan. Kita bisa belajar hidup ini lebih banyak let go. Ya, penting sekali hal-hal seperti ini. Kelihatannya sederhana tetapi penting karena ini akan menyelamatkan pernikahan, menyelamatkan persahabatan, menyelamatkan pelayanan, menyelamatkan banyak hal. Amin Bapak Ibu. Ya. Dan hati-hati satu hal kalau bicara tentang marah, saran saya, belajarlah untuk menjadi orang yang tidak bahasa Inggrisnya bilang tidak mempersonalize segala sesuatu. Segala sesuatu tidak dijadikan pribadi. Oke? Saya perhatikan banyak orang, termasuk saya pasti, itu kalau tidak hati-hati kita membuat sesuatu itu menjadi pribadi. Saya beri contoh begini. Ya. Kalau misal saya dan beberapa dengan kalian ini teman akrab, kemana-mana selalu bersama-sama. Oke, kita pergi kemana-mana bersama-sama. Katakan 5-6 orang. Pergi terus bersama-sama, suatu ketika ada satu datang ke saya. Oke, terus misal siapa Pak Jimmy ya, datang ke saya terus bilang begini, saya baru dari McDonald nih gitu. Kamu gak akan percaya saya ketemu sama siapa, saya bertemu dengan siapa. Saya bertemu dengan si A, udah lama gak ketemu, saya bertemu dengan si A. Tapi saya orangnya sensitif, suka baper, ya, sudah sensitif, suka baper, kadang-kadang nyerempet ke lebay, ya kan? Begitu kan anak muda bilangnya. Jadi saya bilang sama Pak Jimmy, saya miss dia punya cerita. Padahal ceritanya itu kan mengenai apa? Mengenai bertemu dengan si A. Tapi karena saya orang yang sensitif, saya bilang sama dia, kamu pergi ke McDonald kok nggak ajak saya? Problemnya jadi lain.
Ngerti ya? Kamu ke McDonald kok nggak ajak saya? Nah ini terjadi di pasangan nih, suami istri paling banyak. Paling banyak. Ada istri-istri yang datang ke saya terus bilang begini, suami saya tidak cinta saya. Saya bilang itu tuduhan yang besar sekali loh. Apa dasarnya berkata begitu? Terus dia bilang, suami saya kalau bicara sama orang lain lebih baik, lebih kalem daripada kalau ke saya. Oke. Terus saya tanya sama dia, Ibu maaf saya tanya, kalau Pak Jokowi hari ini datang, lalu Ibu bicara sama Pak Jokowi kira-kira ngomongnya baik dan kalem enggak? Oh iya Pak pasti katanya. Lebih kalem mana ngomong sama Pak Jokowi atau sama suami sendiri? Ya sama Pak Jokowi, berarti Ibu lebih cinta Pak Jokowi daripada suami. Kan enggak begitu, ya kan? Memang ya kalau bisa jangan kasar, berusaha memperbaiki. Tapi jangan berkesimpulan sedemikiannya kalau dipersonalize segala sesuatu, maka semua itu seolah-olah kita diserang gitu ya. Nah, itu harus hati-hati. Jangan terlalu sensitif, karena orang yang sensitif itu permulaan dari marah sih menurut saya. Apa-apa dibawa perasaan, apa-apa dibawa perasaan. Ya. Nanti menantu pulang rumah lupa menyapa, kita bilang ini menantu percuma. Loh, berat sekali gitu ya tuduhannya. Ya kan? Atau Pak Gembala di gereja datang nggak senyum, kita udah bilang beberapa waktu yang lalu saya di sebuah acara, terus ada satu om-om jemaat dia datang ke saya, dia bilang begitu datang ya, begitu kelihatan gitu, langsung hal pertama yang dia lakukan dia bilang kamu itu sombong, katanya. Ya kan, kaget saya digituin. Meskipun sebetulnya nggak kaget amat karena memang banyak yang bilang begitu. Maksud saya enggak begitu, cuman saya orangnya cuek dan saya diem kadang-kadang nggak nyapa begitu. Tapi dia bilang, kamu itu sombong katanya. Saya bilang, loh om kenapa om kok berkata begitu? Tapi ya saya senyum aja, biasa aja kan gitu kan. Kita dikatain sombong juga nggak apa-apa, nggak dikatain juga kan nggak apa-apa begitu. Ya introspeksi diri sih, cuman pada dasarnya nggak apa-apa. Jadi saya tanya, kenapa om kok berkata begitu? Dia bilang, kamu setiap kali kalau lihat saya nggak pernah nyapa. Ya saya bilang, sorry om, maaf om, mulai hari ini saya akan sapa terus sampai om bosen. Gitu. Ya, jadi kita bercanda kurang gitu. Kadang-kadang bisa begitu. Oke, tapi jangan sensitif, intinya di sana. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan, semua yang saya sampaikan pagi hari ini, harusnya dalam beberapa minggu ke depan, bisa-bisa lebih cepat, Anda akan lupa semuanya. Mau bukti? Siapa yang ingat firman yang disampaikan 2 minggu yang lalu? Ada yang ingat? Apalagi 3 minggu yang lalu, atau 2 bulan yang lalu, nggak ada yang ingat kan? Nggak ada kan? Jadi harusnya Anda akan melupakan semua ini. Cuman satu hal, saya minta tolong, jangan dilupakan. Satu aja, Anda boleh lupakan semua, apalagi kalau step 1, 2, 3, 4 ini kebanyakan lupa dan nggak dilakukan. Tapi satu yang saya ingin Anda ingat, satu hal ya, belajar sabar itu buah roh. Oke? Yang mempekerjakan itu di dalam diri kita adalah Roh Kudus. Kita bisa pergi ke seminar, bisa belajar tips dan tips, itu baik, tentu baik lah. Ya. Tetapi pada dasarnya itu masalah hati. Dan hati kita mesti kita serahkan ke Roh Kudus untuk minta Dia untuk merubahkan hati kita. Kalau yang bagian ini nggak bisa lupa kan? Karena ini sesuatu yang Anda pasti jelas. Jadi pastikan minta sama Tuhan, itu ada buah-buah roh, bilang, Roh Kudus, biarlah semua buah-buah rohmu itu matang di dalam diriku, dan di dalamnya ada kesabaran dan penguasaan diri. Oke? Belajar begitu. Nanti Roh Kudus akan bantu Anda dan saya. Ya. Yang penting satu, hatinya itu harus bersedia untuk diubahkan oleh Roh Kudus. Ya, kalau berdasarkan Alkitab, saya nggak tahu hari ini yang datang berapa orang. Kalau misal hari ini yang datang 100 orang. Kalau berdasarkan Alkitab, teorinya 25 orang akan membawa apa yang disampaikan hari ini, lalu benih itu akan bertumbuh 30, 60, 100 kali lipat. Yang 75 orang lupa semuanya. Kenapa begitu? Karena di Alkitab ada kan perumpamaan tentang penabur, itu kan bicara tentang hati. Katanya ada yang menabur di pinggir jalan. Oke, gimana mau tumbuhnya benihnya kalau ditabur di pinggir jalan? Ada yang ditabur di tanah yang berbatu-batu. Pada waktu ditaburkan, benih itu tumbuh.
Tetapi karena keras orangnya, dihimpit oleh batu-batu, maka mati semuanya. Lalu ada yang ditaburkan ke tanah yang penuh dengan semak duri. Waktu ditaburkan dia tumbuh, tetapi karena kekhawatiran hidup dan lain-lain, dihimpitnya, lupa semuanya akhirnya. Tetapi ada satu bagian, seperempat dari semua itu, 25% ditulis begini, maka ditabur di tanah yang subur, dan di dalamnya 30, 60, 100 kali lipat akan bertumbuh. Jadi saya nggak tahu apakah di sini 25% aja, ya, atau 25 orang aja, atau saya tentunya berdoa kalau bisa semua. Itu dimulai dari kita berlutut, minta sama Roh Kudus, bilang, Roh Kudus, aku butuh Engkau. Kalau perjalananku menuju menjadi orang yang lebih sabar, aku butuh Engkau. Semua tips yang ada itu baiklah, tetapi aku butuh Tuhan, butuh Roh Kudus untuk mengubahkan hati, menjamah dari hari ke hari. Oke, lalu tentunya begitu, membuat saya menjadi orang yang tidak terlalu sensitif, membuat saya yang setiap hari bisa menyalipkan pride atau ego, harga diri, disalibkan pada tempatnya, ditaruh di bawah kaki kayu salib, dan di sanalah biar Tuhan yang mengambil alih. Dan kita berjalan tidak bermegah atas apapun kecuali salib. Amin.